Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah Manajemen Konstruksi kelas 3 reguler, dari program studi Teknik Sipil Angkatan tahun 2019, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai manajemen konstruksi terkait dengan creating a feasible base schedule. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, yaitu saya sendiri, Ziko Pascaviane, dengan NIM 190551156. Kemudian ada anak Agung Putri Buliatini dengan NIM 190551176. Dan yang terakhir ada Calvin Rivaldo dengan NIM 190551185. Materi pertama akan dijelaskan oleh anak Agung Putri Buliatini. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama, saya akan membawakan atau mempresentasikan mengenai apa itu feasible base schedule atau penjadwalan proyek yang layak dan baik. Penjadwalan proyek dikatakan layak dan baik apabila seluruh proses kegiatan yang ada di dalamnya telah tercangkup dan terimplementasikan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan tingkat penyimpangan minimal serta hasil akhir yang maksimal. Jadi berikut adalah bagan dari jadwal pelaksanaan proyek yang baik, yaitu jadwal pelaksanaan proyek yang telah mencakup atau melingkupi seluruh aspek dari tenaga kerja, biaya, alat, bahan baku atau material, metode pelaksanaan, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas atau kegiatan dari suatu proyek tersebut. Jadwal pelaksanaan proyek selalu mendapatkan updating dan monitoring sehingga nantinya akan dapat menentukan dan menetapkan yang pertama, waktu pelaksanaan, kedua, item pekerjaan, yang ketiga, alokasi sumber daya yang digunakan. Jadwal pelaksanaan proyek juga nantinya akan dapat menunjukkan bagaimana pekerjaan dalam suatu proyek akan dilaksanakan, serta bagaimana pelaksanaan proyek tersebut ke depannya. Jadwal pelaksanaan proyek sangat penting dalam keberlangsungan atau keberhasilan dari suatu proyek. Apabila jadwal pelaksanaan proyek disusun salah atau kurang tepat, maka dapat diramalkan bahwa pelaksanaan dari proyek tersebut tidak akan berjalan lancar, di mana hal ini akan berdampak pada hasil akhir dari proyek tersebut, di mana proyek yang dikerjakan dapat berpotensi gagal. Sementara, apabila jadwal pelaksanaan proyek telah disusun dengan tepat, baik, dan juga telah menerima monitoring dan updating yang tepat, maka pelaksanaan proyek tersebut akan dapat berjalan dengan lancar, di mana hal ini juga akan berpengaruh pada hasil akhir dari proyek tersebut, di mana nantinya proyek yang dihasilkan akan dapat selesai dengan penggunaan SDA yang maksimal, waktu efisien, dan pelaksanaan dan hasil yang berkualitas. Tujuan dari menyusun jadwal pelaksanaan proyek itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama, mengetahui awal dan akhir dari pelaksanaan proyek, sehingga kita dapat mengestimasi waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang kedua, mengetahui durasi setiap kegiatan pelaksanaan proyek, sehingga kita dapat menjadwalkan kegiatan-kegiatan dengan lebih presisi. Yang ketiga, menentukan penyediaan dan penggunaan SDM, material, alat, dana, serta metode yang tepat untuk dilaksanakan. Serta yang keempat, sebagai alat monitoring, pengendalian, dan evaluasi dari proyek yang dikerjakan. Fungsi jadwal pelaksanaan proyek itu terdiri dari 7, yaitu yang pertama, digunakan sebagai pedoman pelaksanaan bagi kontraktor dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, sebagai pedoman bagi direksi untuk memonitor pekerjaan apakah sudah sesuai jadwal atau tidak. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah diselesaikan.
Yang keempat, sebagai pedoman untuk mengatur kecepatan suatu pekerjaan proyek. Yang kelima, sebagai pedoman untuk menentukan tahap-tahap pekerjaan sesuai urutan waktu pelaksanaan. Yang keenam, sebagai pedoman untuk memperkirakan biaya yang harus disediakan dalam jangka waktu tertentu. Serta yang ketujuh, sebagai pedoman untuk memperkirakan jumlah tenaga kerja, jumlah alat, serta material yang diperlukan. Berikut saya juga akan menjabarkan manfaat dari jadwal pelaksanaan proyek. Yang pertama adalah untuk menampilkan hubungan tiap kegiatan terhadap keseluruhan proyek. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan urutan kegiatan. Yang ketiga, menampilkan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Yang keempat, menampilkan biaya untuk tiap kegiatan. Yang kelima, menampilkan kebutuhan material-material yang diperlukan dalam suatu proyek. Yang keenam, menampilkan kebutuhan peralatan untuk tiap kegiatan. Serta yang ketujuh, menampilkan metode kerja yang diterapkan untuk setiap kegiatan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Calvin Tifardo. Oke, berikutnya terdapat faktor penentu penjadwalan. 1. Direncanakan secara matang dan optimal guna menghindari terjadinya keterlambatan waktu pelaksanaan proyek serta dampak buruk biaya lainnya. Yang kedua, kemampuan dalam memperkirakan waktu alokasi sumber daya, baik manusia, peralatan, material, yang akan dialokasikan selama proyek konstruksi tersebut berlangsung. Ketiga, keteraturan yang sistematis dan runtun dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Keempat, kemampuan estimasi lama durasi waktu pelaksanaan pada suatu item pekerjaan. Yang kelima, kemampuan estimasi terhadap hal-hal yang mungkin dapat tercapai di luar perencanaan selama proses konstruksi berlangsung. Ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun jadwal pelaksanaan. Yang pertama, secara teknis jadwal yang disusun harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, disusun berdasarkan perhitungan dan yang akurat, sumber daya, waktu, dan biaya. Yang ketiga, sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, fleksibel terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Yang kelima, dibuat detail untuk bisa digunakan sebagai alat ukur hasil yang dicapai dan pengendalian kemajuan pelaksanaan proyek. Yang keenam, dapat menampilkan kegiatan pokok yang kritis. Ini aktivitas yang terjadi di penjadwalan. 1. Mengembangkan struktur penjadwalan kerja secara rinci. 2. Menentukan urutan kegiatan dalam urutan yang tepat. 3. Menyusun anggaran biaya yang rinci untuk setiap kegiatan. 4. Memperkirakan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. 5. Menentukan dan menyusun material, peralatan, dan sumber daya manusia yang tepat untuk setiap kegiatannya. Ini juga terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan penjadwalan. Yang pertama, kondisi alam. Yang kedua, sumber daya. Yang ketiga, faktor iklim. Yang keempat, metode pelaksanaan. Yang kelima, jenis pekerjaan. Yang keenam, kapasitas area. Yang ketujuh, peraturan setempat dan adat istiadat. Ini termasuk metode penyajian jadwal proyek. Proses yang memiliki definisi proses memasukkan data-data aktivitas jadwal, durasi, ketersediaan sumber daya, dan hubungan logis yang telah dianalisis ke dalam alat, dalam kurung metode penjadwalan, di mana telah didefinisikan tanggal-tanggal perencanaan jadwal kerja dalamnya, penyajian, atau pemodelan. Jadwal ini akan terus diiterasi dan dioptimasi hingga memperoleh hasil paling optimal.
sebelum proses approval untuk memastikan efektivitas jadwal proyek. Jadwal proyek dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada Gantt chart atau biasa disebut bar chart, di mana bar chart atau Gantt chart itu dapat membantu pengguna memastikan: 1. Semua kegiatan yang telah direncanakan. 2. Urutan kinerja telah diperhitungkan. 3. Perkiraan waktu kegiatan keseluruhan waktu proyek. 4. Menunjukkan skala waktu. Dilihat dari yang di kanan itu terdapat sebuah contoh dari bar chart. Di sini terdapat keuntungan dan kelemahan dari Gantt chart. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan yang pertama, sederhana, mudah dibuat dan dipahami. Yang kedua, digunakan untuk penjadwalan sederhana. Yang ketiga, dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan kenyataan kemajuan sesungguhnya saat pelaporan. Yang keempat, mudah dibaca dan efektif untuk komunikasi. Kelemahannya, tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. Yang kedua, sulit mengadakan penyesuaian atau perbaikan bila diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jiko Pasca. Baik, sekarang saya akan melanjutkan materi mengenai metode penjadwalan. Metode penjadwalan yang kedua adalah diagram PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Model manajemen proyek ini didesain untuk menganalisa dan merepresentasikan tiap pekerjaan dalam proyek. Contoh dari diagram PERT bisa dilihat di sebelah kanan. Langkah-langkah proses perancangan diagram PERT. Yang pertama, itu adalah mengidentifikasi kegiatan dan tonggak proyek yang spesifik. Kemudian, menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan yang ada di dalam proyek tersebut. Kemudian, menyusun model diagram jaringan. Setelah itu, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. Dan terakhir, menentukan tahapan dan jalur kritis dalam proyek tersebut. Nah, proses-proses ini perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi selama proyek berlangsung agar dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan selama proyek ini berlangsung. Nah, di dalam diagram PERT ini memiliki berbagai komponen. Yang pertama itu adalah jalur kritis. Jalur kritis ini dapat dihitung dengan menghitung waktu ini mulai tercepat dan waktu selesai terlama. Bisa dilihat di komponen di sini di gambar sebelah kiri bagian bawah ada dalam satu kegiatan itu ada pertama ada nomor, kemudian ada ES dan LF, di mana ES adalah waktu tercepat dan LF adalah waktu yang terlama. Jalur kritis ini dapat digambarkan pada gambar sebelah kiri atas adalah pada anak panah berwarna merah. Kemudian selain jalur kritis ada slack. Slack menunjukkan waktu kegiatan yang dapat ditunda tanpa mempengaruhi total waktu penyelesaian dari seluruh proyek. Slack ini dapat dihitung dengan LF dikurang dengan waktu pekerjaan. Waktu pekerjaan ini digambarkan atau ditulis dalam contoh pada gambar di sebelah kiri atas itu adalah angka 10 pada kegiatan A. Baik, akan saya lanjutkan ke metode penjadwalan yang ketiga, yaitu adalah kurva S. Kurva S adalah grafik yang menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang direpresentasikan sebagai presentasi kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Kurva S sendiri dapat memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkannya terhadap jadwal rencana. Jumlah presentasi kumulatif bobot masing-masing kegiatan pada suatu periode di antara proyek diplotkan terhadap sebuah vertikal. Sehingga bila hasilnya dihubungkan dengan suatu garis,
maka akan membentuk kurva yang berbentuk S. Maka dari itu disebut dengan kurva S. Pada penentuan bobot pekerjaan, pendekatan yang dilakukan berupa perhitungan persentase berdasarkan biaya per item pekerjaan dibagi total anggaran atau berdasarkan volume rencana dari komponen kegiatan terhadap volume total kegiatan. Berikut adalah contoh dari kurva S. Dalam membaca atau juga membuat kurva S, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kurva S tidak selalu menggambarkan kemajuan fisik proyek aktual yang akan terjadi di lapangan. Kemudian, titik kritis memungkinkan terjadinya keterlambatan. Dan pembagian bobot pekerjaan dianggap sama berdasarkan durasi waktu yang ditetapkan per item pekerjaan. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sekian dari kami, terima kasih.